tentara yang faham agama. Sehingga ketika dia bertugas di mana, dia tidak bisa melalaikan sholat, tidak ada air, dia bertayamum. Kalau dia faham agama. Kalau tidak faham agama, boro-boro bertayamum, mikir sholat saja tidak. Polisi ketika jaga waktu sholat, prit, prit, prit. Sekarang waktu sholat silakan, berhenti dulu. Ini kalau polisinya faham agama. Jadi apapun pekerjaan kita, yang kita inginkan untuk anak-anak kita, entah dia jadi guru, dosen, ataupun petani, nelayan, terserah apa saja, yang penting kita harapkan semuanya mereka faham terhadap agama. Oleh sebab itu pendidikan agama adalah pendidikan yang tidak bisa kita jauhkan dari anak-anak kita. Maka kita sekolahkan anak kita kepada guru-guru agama. Kita datangi para ustaz, para ulama. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita sendiri dan anak-anak kita mengenai ilmu agama. Sehingga mereka tidak buta terhadap agama. Nah. Kemudian pelajaran yang ketiga, definisi iman. Jadi iman secara bahasa adalah membenarkan. Iman secara bahasa adalah membenarkan. Sedangkan secara istilah, jadi iman yaitu percaya adanya Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Iman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya dengan adanya makhluk Allah yang berupa malaikat. Percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada seluruh utusan Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Jadi iman itu letaknya di hati. Adapun Islam ini realisasi yang kita iman adalah, iman itu letaknya di hati. Adapun Islam ini adalah gerakan anggota badan untuk merealisasikan keimanan yang kita yakini, sesuatu yang kita yakini. Jadi kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, malaikat sebagai pencatat amal yang senantiasa mencatat amal kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada senantiasa malaikat yang mencatat amal kita. Maka iman yakin, kemudian perbuatan anggota tubuh merealisasikan keyakinan kita. Kemudian pelajaran selanjutnya, Islam dan iman. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Islam dan iman merupakan dua hal yang mempunyai hakikat yang berbeda, baik secara bahasa maupun istilah. Jadi berbeda antara orang Islam dengan iman itu berbeda. Jadi sehingga kita kenal rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, yang mana sekarang banyak sekali anak-anak umat Islam. Anak-anak umat Islam yang sudah kelas sanawiyah, mereka bahkan lupa. Mungkin kemarin tidak hafal, sekarang lupa atau gimana, wallahu a'lam. Jadi ketika kita tanya rukun iman itu ada berapa, mereka jawab 5. Rukun Islam ada berapa, mereka jawab 6. Kebalik-kebalik. Ketika ditanya rukun iman yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama, haji, sholat. Masya Allah, saya pernah masuk di satu sekolahan. Masuk di sebuah sekolahan yang tidak saya sebutkan namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Saya masuk kepada sekolahan itu, masuk di kelas per kelas, kelas satu demi kelas, satu kelas demi satu kelas. Yang pertama saya tanya adalah, rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa?
Hampir 99% tidak bisa menjawab. Nah, setelah kita terangkan, baru Masya Allah, barulah mereka faham. Setelah kita suruh hafalkan lagi, barulah mereka faham. Mengapa demikian bisa terjadi? Kita tidak salahkan siapa-siapa. Mungkin dikarenakan kesibukan orang tua, mencari bekal untuk kehidupan anak istrinya, untuk menyekolahkan anaknya, sehingga tidak sempat mengingatkan berapa itu rukun iman, berapa itu rukun Islam, apa saja rukun Islam, apa saja rukun iman. Ataupun kelalaian dari gurunya, bisa jadi. Jadi guru-guru di sekolahan, guru agamanya terutama, ataupun tidak mesti guru agamanya, mengingatkan mengenai rukun iman, rukun Islam kepada anak didiknya. Karena kita sebagai orang beragama, kita sebagai orang Islam, kita tidak ingin anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita, orang-orang yang bodoh tentang agama, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, orang-orang yang tidak paham mengenai agama. Bolehlah kita menyekolahkan anak kita S1, S2, ingin jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, tidaklah masalah. Tapi bagaimana yang kita inginkan, dokter misalnya, dokter yang hari-hari ngurus pasien, tapi dia juga paham agama. Nah, tentara yang paham agama, sehingga ketika dia bertugas di mana, dia tidak bisa melalaikan sholat, tidak ada air, dia bertayamum. Kalau dia paham agama. Kalau tidak paham agama, boro-boro bertayamum, mikir sholat saja tidak. Nah, polisi ketika jaga waktu sholat, prit. Sekarang waktu sholat silakan, berhenti dulu. Nah, ini kalau polisinya paham agama. Jadi apapun pekerjaan kita, yang kita inginkan untuk anak-anak kita, entah dia jadi guru, dosen, ataupun petani, nelayan, terserah apa saja, yang penting kita harapkan semuanya mereka paham terhadap agama. Oleh sebab itu pendidikan agama adalah pendidikan yang tidak bisa kita jauhkan dari anak-anak kita. Maka kita sekolahkan anak kita kepada guru-guru agama. Kita datangi para ustaz, para ulama. Untuk apa? Untuk mengajarkan kita sendiri dan anak-anak kita mengenai ilmu agama, sehingga mereka tidak buta terhadap agama. Nah, oleh sebab itu, yang namanya Islam, iman, ini adalah satu perkara yang berbeda. Nah, iman itu beda, Islam itu berbeda. Akan tetapi syarat seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memiliki iman dan harus memiliki Islam. Jadi iman ada, Islam juga ada. Jadi kalau dia iman saja, jadi dia ada rukun imannya, yakin kepada Allah, tapi dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadat yang Islam ini, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Islam. Mungkin dia menjadi orang iman batinan, mungkin iman secara batin, tapi tidak bisa dikatakan iman ataupun sebagai orang yang muslim. Sebagaimana Abu Thalib, mungkin dia dikatakan iman tapi batinan, secara batin, karena dia yakin kepada Nabi SAW, risalah yang dibawa oleh Nabi kita. Karena jumhur ulama mengatakan dia tidak termasuk orang Islam. Walaupun ada sebagian ulama, bahkan ada juga para ulama-ulama yang mengatakan Abu Thalib ini termasuk orang yang iman, termasuk orang yang Islam juga. Akan tetapi tidak sempat diucapkan olehnya. Wallahu a'lam, kita tidak usah berdebat mengenai keimanan Abu Thalib. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian definisi ihsan. Nah, malaikat Jibril bertanya, apa itu ihsan? Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalau tidak bisa, maka rasakanlah bahwa Allah melihatmu. Bagaimana caranya kita melihat, menganggap kita melihat Allah itu bagaimana?
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang bukan tidak mungkin dilihat. Allah itu zat yang mungkin dilihat. Tapi sudah menjadi sunatullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan wujudnya ketika kita berada di bumi ini. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ingin melihat Allah, justru ketika Allah tampakkan cahaya yang ada di gunung tersebut, wa kharra raqiya, maka Nabi Musa alaihissalatu wassalam pingsan. Tidak mampu melihat cahaya yang ada di gunung. Itu bukan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi ketetapannya, Allah tidak menampakkan wujudnya ketika kita berada di dunia. Melainkan nanti ketika ada di akhirat, di surganya Allah, kita akan diberi satu kenikmatan, yaitu melihat Allah langsung. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, bila kaifin wala misal. Ingat, bila kaifin wala misal, kita melihat Allah dengan tanpa cara bagaimana tidak ada. Karena kalau masih bisa kita bayangkan cara melihatnya, oh nanti Allah seperti ini, cara-caranya begini dan begitu, berarti sama saja kita membatasi wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat Allah bila kaifin wala misal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah itu kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Semoga termasuk kita. Nah, terus bagaimana caranya kita menganggap ibadah seakan-akan melihat Allah? Kalau tidak bisa, kita harus merasakan bahwasannya Allah melihat kita. Mungkin kalau kita melihat guru, mungkin kalau kita merasa Allah melihat kita itu masih bisa. Kita merasa Allah melihat kita itu masih bisa. Tapi kalau kita merasa kita melihat Allah, Masya Allah, ini sudah sangat tinggi derajat ini. Bagaimana bayangannya, bagaimana, ataupun bagaimana caranya kita bisa merasakan seakan-akan melihat Allah. Jadi para ulama mengatakan ang ta'budallah ka'annaka tarah, ini adalah sifat hati. Ang ta'budallah ka'annaka tarah, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, bukan dengan mata. Jadi ini sifat hati kita, seakan-akan kita melihat Allah. Bagaimana rasa hati ketika kita melihat Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, yang maha segalanya, yang maha kuat, yang maha perkasa. Maka kita gambarkan saja mudahnya berpikir. Di tengah-tengah jalan ketika kita mengendarai motor, kita tidak membawa helm, jangan diikuti tapi ini. Misalnya kita lupa membawa helm, ataupun lupa membawa STNK, ataupun SIM dan lain sebagainya. Tiba-tiba dari kejauhan kita melihat polisi, ada razia massal. Maka mulai saat itu hati kita sudah merasa tidak tenang. Ketika kita melihat polisi yang di jauh sana, hati kita sudah merasa tidak senang. Aduh, kena sudah ini. Sudah nggak pakai helm, nggak pakai apa, pasrah. Inilah sikap hati, rasa takut inilah yang harus kita hadirkan. Melebihi kita rasa takut kepada polisi harusnya. Jadi kita ini penuh dosa, ya. Kemudian banyak berbuat kesalahan, kemaksiatan. Kemudian sekarang saya sholat, ibadah, menyembah kepada Allah, berharap dimaafkan, diampuni sama Allah.
Rasa itulah yang harus kita tanamkan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya ihsan. Ang ta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Kemudian Malaikat Jibril bertanya mengenai hari kiamat. Maka apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha, mal mas'ulu anha, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih pintar daripada orang yang bertanya. Maknanya tidak ada seorang pun baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan para nabi, para rasul, bahkan para malaikat yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat. Maka Malaikat Jibril bertanya, kalau gitu tanda-tandanya saja. Nah, kalau tanda-tandanya Nabi ceritakan. Termasuk tandanya, kata beliau, rusaknya zaman, kemerosotan moral. Seorang anak pada durhaka kepada orang tua, angtalidal amatu rabbataha, seorang budak melahirkan majikannya. Bagaimana? Budak kok melahirkan majikannya? Ini adalah sebuah kinaya yang menjelaskan rusaknya zaman. Budak melahirkan tuannya. Jadi budak ini seorang ibu, tuannya ini seorang anak. Anaknya memperbudak ibunya, menunjukkan kedurhakaan seorang anak. Sehingga banyak orang tua yang tidak berani kepada anaknya. Apa yang dikatakan anaknya dia ikut saja. Ini salah satu tanda hari kiamat. Orang tua tidak berani tegas kepada anaknya. Anaknya nakal tidak berani dipukul. Anaknya berbuat keburukan, berbuat ini dibiarkan saja. Ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Mereka memperlakukan orang tuanya layaknya seorang budak. Majikan memperlakukan budaknya. Bu, belikan ini, bu, belikan itu, bu, ambilkan ini, pak, bikinkan itu, bikinkan rumah, carikan ini, carikan itu. Memerintah layaknya seorang majikan. Memerintah budaknya. Kemudian termasuk tandanya hari kiamat juga kacau balaunya berbagai urusan masyarakat. Kacau balaunya berbagai urusan sehingga masyarakat bawah bisa menjadi para pemimpin dan penguasa. Dan urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Orang yang tidak berkompeten, tidak ahli dalam agama disuruh ngurus agama. Itu sama saja orang nggak bisa masak disuruh ke dapur. Ya bukan masak namanya, ngancurin dapur. Nah ketika idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadir sa'ah. Ketika ada satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fangtadir sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Dia tidak akan bisa ngurus pendidikan. Nah, diserahkan kepada orang yang paham mengenai pendidikan. Keagamaan ya diserahkan kepada orang-orang yang jebolan pesantren, jebolan pendidikan agama. Ini ada agama diserahkan kepada tukang gali kubur. Ataupun agama diserahkan kepada supir misalnya. Ya hancur semua. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. LGBT dilegalkan, nauzubillah min zalik. Jangan sampai. Jadi banyak urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada ahlinya. Maka fangtadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Kemudian termasuk tandanya hari kiamat, melimpahnya harta. Harta berlimpah ruah. Semakin banyak orang yang hidup bermegah-megahan, orang-orang desa, orang-orang pedalaman, mereka berlomba-lomba membangun tingkat-tingkat, berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Sombong, congkak,
iri ketika tetangganya naik satu tingkat, dia pun naikkan satu tingkat. Tetangganya beli mobil, dia pun beli mobil. Tetangganya punya ini, dia pun punya itu. Masya Allah. Sehingga ada sebuah cerita. Nggak usah dah, kelamaan. Kemudian pelajaran selanjutnya, seorang muslim akan bertanya tentang sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Ia tidak bertanya tentang sesuatu yang sia-sia sebagaimana orang yang hadir di majelis ilmu. Dan ia merasa bahwa orang-orang ingin mengetahui suatu permasalahan tertentu. Tetapi tidak ditanyakan oleh siapapun, maka hendaknya ia menanyakannya sekalipun ia sudah mengetahui jawabannya. Jadi, lihat pertanyaan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi. Beliau bertanya mengenai Islam, mengenai iman, mengenai ihsan, hari kiamat, tanda-tandanya. Beliau tidak bertanya mengenai perkara-perkara dunia, mengenai perkara-perkara yang sia-sia lah. Kita tidak mengatakan perkara dunia itu sia-sia, ya perkara-perkara yang tidak bermanfaat misalnya untuk dirinya di dunia ataupun di akhirat. Tidak, ini pertanyaan-pertanyaan yang pokok, pertanyaan-pertanyaan yang inti di dalam kita beragama. Maka pelajarannya apa? Seorang murid ataupun bila kita ingin bertanya, hendaknya kita bertanya sesuatu yang dapat meningkatkan amal kita. Ustaz, saya bertanya bagaimana hukumnya sholat ini, bagaimana caranya sholat ini, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana doa ini, itu akan bermanfaat bagi dia. Tapi kalau ada pertanyaan, Ustaz, ayah Nabi, ibu Nabi di surga atau di neraka, ini pertanyaan tidak bermanfaat untuk dia, tidak bermanfaat untuk siapa saja. Apa hubungannya ibu Nabi dengan dia, bapak Nabi dengan dia? Sehingga kita sering dengar orang mengatakan bapak dan ibu Nabi itu di neraka. Na'udzubillah min zalik. Padahal sudah menjadi kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang hidup di zaman fatrah, yaitu di antara dua zaman kenabian, zaman kekosongan dari Nabi dan Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang ahli surga, tidak dimasukkan ke neraka. Jadi kalau kita ingin bertanya, hendaknya bertanya sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk kemaslahatan umat. Ada orang bertanya, Ustadz, bumi itu bulat atau datar? Apa manfaatnya kita mengetahui bumi itu bulat, bumi itu datar itu apa? Apakah dapat menguatkan iman kita? Bermanfaatkah terhadap agama kita? Apa manfaatnya? Jadi usahakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberikan manfaat untuk agama. Ya mungkin kalau untuk penelitian sains dan lain sebagainya, itu adalah manfaat mengenai bumi itu berdatar ataupun lonjong atau bulat ataupun bagaimana bentuknya. Akan tetapi yang kita perlu kaji dengan dalam adalah sesuatu yang bisa menguatkan keimanan dan amal kita. Itulah yang penting. Keyakinan kita, amalan kita, itulah yang terpenting untuk kita tanyakan, kita kaji lagi dan lagi. Kemudian ini juga pelajaran mengenai fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Malaikat Jibril bertanya, para sahabat heran. Dia yang bertanya, dia yang benarkan. Nah, jadi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ini beliau tahu pertanyaannya sekaligus jawabannya beliau tahu. Nah, sehingga beliau membenarkan. Mana ada orang yang tidak tahu kemudian dia membenarkan. Maknanya malaikat Jibril ini tahu jawabannya. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah seseorang itu misalnya
ketika ngaji ataupun ketika berhadapan dengan seorang guru, kemudian dia merasa ada satu ilmu yang harus dijelaskan oleh seorang guru, akan tetapi belum dijelaskan. Dan dia tahu, teman-temannya belum tahu mengenai ilmu itu. Nah, kalau dia sendiri yang menjelaskan kan tidak sopan, ada gurunya. Maka dia boleh bertanya mengenai sesuatu hal yang dia sudah tahu jawabannya, agar teman-teman di sekitarnya mengetahui permasalahan tersebut. Seperti malaikat Jibril ini. Beliau tahu Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Tapi beliau bertanya kepada Nabi agar para sahabat itu tahu, agar para sahabat itu faham. Nah, itu salah satu pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya anis sa'a, mengenai hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih faham. Jadi Nabi SAW tahu itu siapa yang bertanya. Kemudian Nabi juga tidak sok tahu. Jadi Nabi ketika beliau tidak tahu, ya beliau menjawab mal mas'ulu anhu bi'alam minas sa'il. Saya tidak tahu. Nah, jadi seorang guru pelajarannya, seorang guru ketika ditanya oleh muridnya ataupun ketika ditanya oleh seseorang ulama atau seorang ustaz, ketika ditanya oleh seseorang, hendaknya ketika dia tidak tahu jawabannya, dia katakan tidak tahu. Saya belum tahu jawabannya, nanti saya cari. Nanti saya tanyakan senior saya. Ini adalah salah satu bentuk sifat waro, sifat ketakwaan di dalam menjaga keilmuan. Sehingga tidak ngawur, tidak kayaknya, tidak katanya, tidak. Jadi seorang guru, seorang ulama, seorang ustaz ketika menyampaikan agama, menjawab pertanyaan-pertanyaan, dia harus yakin betul ini yang jawaban dari guru saya, ini jawaban dari kitab. Tidak kayaknya, tapi saya lupa kok dijawab. Nah, ini parah ini. Jadi harus yakin betul. Jadi jangan malu mengatakan saya tidak tahu. Jadi qaulula adri nisful ilm. Jadi perkataan saya belum tahu itu adalah setengah dari ilmu. Wallahu a'lam. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil, termasuk dari pelajaran yang terakhir ya, yang masih banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, tapi ini yang terakhir untuk kesempatan kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan lanjutkan. Nabi SAW didatangi malaikat Jibril untuk ia bertanya masalah agama kepada Nabi, untuk mengajarkan para sahabat. Ini adalah satu metode pembelajaran. Bagaimana metode pembelajaran ini? Metodenya adalah pertanyaan. Seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid, ataupun murid bertanya mengenai satu permasalahan agama, saling bertanya. Saling bertanya, ataupun satu yang bertanya, itu adalah satu metode pembelajaran. Agar apa? Agar seseorang itu bisa bertawajuh ketika mendengarkan jawabannya. Berbeda halnya ketika kita hanya menyampaikan tanpa ada model pertanyaan. Karena Nabi sering mengatakan ala adullukum ala milaki hadal amr, ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Sering Nabi. Apakah kamu ingin mengetahui? Apakah kamu semua ingin aku beritahu? Jadi ada model pertanyaan Nabi kepada para sahabat. Untuk apa? Untuk menarik perhatian para sahabat mendengarkan jawaban Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ketika mengajarkan ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afsus salama bainakum. Jadi Nabi SAW tidak berkata kalian salinglah memberi salam, nanti kalian akan saling mencintai. Tidak. Nabi tidak berkata demikian. Tapi Nabi, apakah kamu ingin saya kasih tahu? Apakah kamu ingin saya kasih tahu atas satu amalan?
Kalau kamu mengerjakannya, maka kamu akan dapat saling cinta mencintai. Apa kamu ingin beri? Maka para sahabat, apa ini? Apa amalan yang membuat seseorang bisa saling cinta mencintai? Barulah afsus salama bainakum, saling sebarkan salam di antara kalian. Jadi salah satu metode pembelajaran sejak zaman dulu, yaitu zaman Nabi SAW yang beliau praktekkan kepada para sahabatnya di dalam menyampaikan hadis-hadis dari beliau, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan pertemuan ini di kesempatan lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بسم الله